Bab 1953, grup dihancurkan. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Mungkinkah 20 pembangkit tenaga listrik Real God Realm ini semuanya dipanggil oleh Ye Yuan? Bagaimana mungkin hal semacam ini bisa terjadi? Bahkan jika Ye Yuan dapat menyempurnakan Pil Soul Driving Dao Fusion, masih tidak mungkin untuk memiliki kekuatan rally yang hebat, bukan? Lupakan bahwa Ye Yuan hanyalah alam dewa surgawi kecil yang lemah, bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean juga tidak mungkin mengumpulkan pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati milik begitu banyak faksi yang berbeda pada saat yang sama. Lord Shadowwind, meskipun ini pertemuan pertama kita, memikirkannya, kamu seharusnya tidak terlalu asing denganku, kan? Ye Yuan memandang Shadowwind dan berkata dengan dingin. Advertisement. Ekspresi Shadowwind berubah beberapa kali dan berkata dengan suara serius, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Dia memang sangat tertegun di dalam hatinya saat ini. Terlalu banyak keraguan. Pertama, semua pembunuh gerbang Dead Soul mereka membawa pil obat yang sangat beracun. Begitu misinya gagal, mereka akan bunuh diri. Tetapi teratai hitam di ruang rahasianya tidak menghilang. Itu menunjukkan bahwa kelima orang itu tidak mati. Sebenarnya, bahkan jika orang-orang ini tidak mati, bagaimana mungkin mereka mengiriminya intel ini untuk menyesatkannya? Itu benar-benar tidak mungkin bagi orang-orang gerbang Dead Soul mereka untuk dikendalikan oleh orang-orang. Hanya saja dia tidak tahu bahwa Ye Yuan memiliki harta roh Empyrean tipe jiwa surgawi di tangannya. Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, pil racun Dead Soul Gate Anda hanya demikian. Bertemu denganku, bahkan jika mereka ingin mati, mereka juga tidak bisa mati. Adapun mengapa para senior ini bersedia datang membantu saya, itu karena saya masih memiliki identitas lain. Aku adalah ketua penatua alchemy Celestial Pavilion. Petik 2. Pupil Shadowwind mengerut, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Advertisement. Ketenaran termasyur alchemy Celestial Pavilion, dia secara alami tahu tentang itu. Kepala Elder Alchemy Celestial Pavilion, konsep macam apa itu? Itu untuk mengatakan bahwa para tetua alchemy Celestial Pavilion yang sangat tua itu semua harus menundukkan kepala mereka untuk tunduk pada Ye Yuan. Para tetua alchemy Celestial Pavilion, identitas setiap orang jauh lebih tinggi daripada Duan Yi, Master Menara Myriad Treasure Tower semacam ini. Oleh karena itu, betapa mulianya identitas Ye Yuan. Hanya saja Ye Yuan masih belum menerobos ke alam dewa sejati saat ini. Jadi bagaimana caranya dia melakukannya? Bakat alchemy Dao-nya sebenarnya sangat mengerikan. Meskipun gerbang Dead Soul mendapat informasi yang baik, Ye Yuan dan Empyrean Flutterfeather bertarung dalam alkimia, berita dalam semacam ini, mereka secara alami tidak mengetahuinya. Shadowwind menemukan bahwa tindakan gerbang Dead Soul kali ini hanya mengacaukannya. Atau haruskah dia mengatakan, gerbang Dead Soul terlalu meremehkan Ye Yuan ini? Gerbang Dead Soul menyukai Ye Yuan yang mampu menyempurnakan Pil Soul Driving Dao Fusion. Itulah mengapa mereka ingin menculiknya. Tapi bagaimana bisa nilai Ye Yuan hanya menjadi Soul Driving Dao Fusion pil belaka? Shadowwind mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas panjang sambil berkata, sebuah kesalahan. Kesalahan besar. Petik 2. Advertisement. Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat, menatap Ye Yuan saat dia berkata, Ye Yuan, kamu berani menghancurkan 9 cabang janji Dead Soul. Apakah Anda tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, tentu saja aku telah mempertimbangkannya, tapi, bahkan jika aku membiarkanmu pergi, akankah gerbang Dead Soul-mu membiarkanku pergi? Selain itu, selama 9 cabang sumpah menguap ke udara tipis, saya tidak percaya bahwa gerbang jiwa kematian Anda benar-benar berani mengirim orang untuk datang dan menyentuh saya lagi. Petik 2. Shadowwind tertawa terbahak-bahak saat dia mendengarnya dan berkata, menguap ke udara tipis. Hehe, apa kamu benar-benar berpikir bahwa hanya berdasarkan orang-orang ini, kamu bisa membuat kita semua tertinggal? Petik 2. Ye Yuan memandang Shadowwind dan tersenyum. Dia mengeluarkan ubin kecil. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya menjadi padat. Orang-orang Dead Soul Gate mengungkapkan tampilan yang sangat tercengang saat mereka berteriak kaget, kunci spasial tanpa jejak. Huhu, sepertinya benda ini masih cukup berguna. Dengan ini, kalian semua tidak punya tempat untuk lari lagi, kan? Ye Yuan memandang Shadowwind dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Wajah Shadowwind pucat. Dia akhirnya tahu apa yang disebut terjebak dalam jebakannya sendiri. Harta karun mistik dewa sejati yang dulu dia tangani dengan Ye Yuan sebenarnya digunakan untuk menghadapinya sekarang.
Sebagai pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-8, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Duan Yi, melarikan diri di bawah pertempuran yang kacau masih bukan masalah. Tapi sekarang, ruang angkasa langsung dikunci. Bagaimana dia masih bisa lari? Tower Master Duan, Senior, hal-hal yang tersisa akan diserahkan kepada kalian. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh dan mundur dari lingkaran pertempuran. Duan Yi mengangguk dan berkata, yakinlah, tidak ada yang bisa melarikan diri. Serahkan Shadow Wind ini padaku. Sisanya harus merepotkan semua orang. Petik 2. Semua orang menjawab, Master Menara Duan, yakinlah. Selesai berbicara, domain dunia Duan Yi dirilis, segera memberi pihak lain tekanan yang luar biasa. Shadow Wind mirip dengan menghadapi musuh yang hebat. Dia hanyalah Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Itu masih sedikit terlalu kuat untuk ditandingi dengan Dewa Sejati Cakrawala ke-9 Duan Yi. Dua ahli puncak yang hebat bertarung bersama, yang lainnya juga masing-masing menunjukkan kemampuan mereka, mengepung orang-orang yang menekan gerbang Dead Soul. Orang-orang Dead Soul Gate sudah disergap sebelumnya, korban mereka banyak. Sekarang, menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam Dewa Sejati, bagaimana mereka masih bisa bertahan? Meskipun gerbang Dead Soul juga memiliki cukup banyak pembangkit tenaga listrik di sisi Ye Yuan bahkan lebih dari milik mereka. Ye Yuan telah lama mengetahui kekuatan cabang gerbang Dead Soul dari Lu Xun di sana. Pembangkit tenaga listrik yang dia temukan secara alami tidak biasa-biasa saja. Situasi pertempuran saat ini pada dasarnya adalah 2 lawan 1, atau bahkan situasi 3 lawan 1. Segera, pembangkit tenaga gerbang Dead Soul itu lenyap satu demi satu. Kekuatan Shadow Wind memang luar biasa. Dengan mengandalkan cara yang tak terduga dan selalu berubah, dia benar-benar bisa bertahan dengan getir di bawah tangan Duan Yi. Tapi itu juga hanya bertahan dengan pahit. Pusat kekuatan Dewa Sejati Cakrawala ke-9 sudah berdiri di puncak alam Dewa Sejati dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Shadow Wind dikalahkan juga hanya masalah waktu. Ye Yuan melihat pemandangan ini, sedikit kegembiraan melintas di dalam hatinya. Dia mengetahui dari Lu Xun di sana bahwa 9 cabang ikrar gerbang Dead Soul ini dapat dikatakan telah melakukan kejahatan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Cabang ini sudah ada selama beberapa puluh ribu tahun. Dalam periode ini, pembangkit tenaga listrik yang mati di bawah tangan mereka bisa dihitung dalam ratusan ribu. Bahkan ada beberapa kali di mana mereka menghancurkan semua alam dewa surgawi dan di atas pembangkit tenaga listrik di ibu kota kekaisaran dalam semalam. Warga sipil tak berdosa yang tewas di bawah tangan mereka bahkan terlalu banyak untuk disebutkan. Kekuatan bawah tanah semacam ini sama sekali tidak memiliki hati nurani. Di masa lalu, Ye Yuan masih belum memahami gerbang Dead Soul dengan baik. Tapi sekarang, mereka memprovokasi dia, jadi mereka harus menanggung amarahnya. Oleh karena itu, dia membuat skema besar, menemukan lebih dari 20 pembangkit tenaga alam dewa sejati, menangkap cabang ini dalam satu gerakan. Segera, debu mengendap. Seseorang yang sekuat Shadow Wind juga berubah menjadi abu pada akhirnya di bawah penindasan sarana kuat Duan Yi. 9 cabang ikrar Dead Soul Gate benar-benar dihancurkan untuk selanjutnya. Adapun beberapa pembunuh tingkat Dewa Surgawi, Ye Yuan sudah membuat pengaturan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Sosok Duan Yi bergerak, tiba di depan Ye Yuan. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, Elder Ye, kami beruntung tidak gagal dalam misi. Shadow Wind ini juga memang sulit untuk ditangani. Jika Dewa Sejati Cakrawala ke-8 datang, mereka mungkin benar-benar tidak cocok. Petik 2. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas masalahnya, Master Menara. Juga, untuk semua senior, bantuan hari ini, Ye ini telah mencatatnya. Di masa depan, ketika Ye ini menerobos ke alam dewa sejati, pasti akan ada pembayaran yang murah hati. Petik 2. Saat semua orang mendengar, mata mereka berbinar. Tidak peduli betapa hebatnya Ye Yuan, dia juga hanyalah dewa alkimia bintang 5. Dia tidak banyak membantu mereka. Tapi begitu Ye Yuan menerobos ke alam dewa sejati, itu benar-benar berbeda. Pil surgawi peringkat 6 tingkat dewa yang disempurnakan Ye Yuan dengan santai akan sangat membantu mereka. Bab 1954, Kewaspadaan. Orang-orang yang hadir semuanya memiliki hubungan yang dalam dengan Ye Yuan. Bertahun-tahun di kota Kekaisaran Langit Surgawi, nama Ye Yuan telah lama menyebar jauh dan luas. Banyak kekuatan besar jauh dan dekat semua datang untuk menemukan Ye Yuan untuk memperbaiki pil obat di masa lalu.
Itu juga karena itulah Ye Yuan berkenalan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik Real God Realm. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi yang dapat meminta Ye Yuan secara pribadi untuk memperbaiki pil sudah tidak banyak. Dan kali ini, Ye Yuan menemukan beberapa pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang dapat diandalkan dan meminjam kekuatan menara harta karun Myriad, benar-benar menghilangkan bom waktu yang terkubur di sekitarnya dalam satu pukulan. Advertisement. Inilah yang sangat kuat tentang alkemis. Alkemis itu sendiri mungkin tidak kuat, tapi mereka akan memiliki banyak teman yang kuat. Begitu seseorang memprovokasi mereka, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Selain itu, Ye Yuan saat ini adalah kepala penatua Alchemy Celestial Pavilion. Identitas ini tidak hanya mewakili Myriad Treasure Tower tetapi juga perwujudan dari kekuatannya. Menjadi akan mengalahkan sekelompok monster tua dan menjadi kepala tetua Alchemy Celestial Pavilion, tidak ada yang akan meragukan kekuatan Ye Yuan. Duan Yi tersenyum dan berkata, Penatua Ye terlalu sopan. Saya menyelidikinya sekarang, Shadowin ini memiliki cukup banyak barang bagus padanya. Melenyapkannya, kami juga mendapat banyak manfaat. Petik 2. Nine Pledge Brand menjarah cukup banyak harta karun alam beberapa tahun ini. Sebagian besar dari mereka semua ada di pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati ini. Benar-benar memusnahkan mereka kali ini, alam dewa sejati ini secara alami dapat memperoleh manfaat yang cukup besar. Advertisement. Ye Yuan telah lama berjanji kepada mereka bahwa hal-hal ini, dia tidak akan mengambil satu sen pun, semuanya diberikan kepada pembangkit tenaga listrik dewa sejati ini. Inilah yang pantas didapatkan semua orang. Ye ini tahu bahwa dengan menyerang gerbang Dead Soul, semua orang juga menanggung tekanan yang signifikan. Jadi kali ini, Ye ini juga berusaha untuk melakukan sesuatu dengan bersih. Setelah hari ini, harap semua orang tetap tutup mulut. Anggap saja karena tidak ada yang terjadi. Adapun setelah insiden ini, Ye ini akan memikul tanggung jawab sendiri. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata kepada semua orang. Setiap orang memiliki ekspresi yang sedikit muram, semua diam-diam mendesah bahwa Ye Yuan cukup setia. Mengenai kekuatan gerbang Dead Soul, mereka terlalu jelas. Alasan mengapa mereka berani mengambil tindakan terhadap gerbang Dead Soul terutama karena rencana Ye Yuan tanpa cacat. Gerbang Dead Soul tidak akan tahu bahwa mereka menghancurkan salah satu cabang mereka. Jika benar-benar diketahui bahwa mereka melakukannya, tidak peduli berapa banyak nyawa yang mereka miliki, itu juga tidak akan cukup bagi gerbang Dead Soul untuk membalas dendam. Secara langsung memusnahkan cabang gerbang Dead Soul yang begitu kuat, implikasi dari masalah ini sangat besar. Tindakan Dead Soul Gate sesudahnya sulit diprediksi. Orang lain, mereka mungkin tidak bisa menyelidiki. Tapi orang pertama yang menanggung beban itu secara alami adalah Ye Yuan. Jika gerbang Dead Soul benar-benar melakukan pukulan ganas terhadap Ye Yuan, dia pasti akan sulit untuk menangkisnya. Hanya saja Ye Yuan mengambil pendekatan yang tidak biasa dan menangkap 9 cabang ikrar dalam satu gerakan. Ini akan memberikan gerbang Dead Soul kejutan yang luar biasa dan membuat mereka tidak berani bertindak gegabah terhadapnya. Sebuah cabang sedang dibasmi, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya pada gerbang Dead Soul. Duan Yi menangkupkan tinjunya ke arah Ye Yuan dan berkata, moralitas tinggi penatua Ye mencapai awan, kami sudah lama mendengarnya. Masalah gerbang Dead Soul ini, kami juga tidak akan munafik. Kami memang takut akan balas dendam mereka. Hanya dengan cara ini, perselisihan Elder Ye dan Dead Soul Gate akan dianggap disemai. Lebih baik sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Petik 2. Advertisement. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tenang, Ye ini memiliki nilai di hatiku. Duan Yi menganggukkan kepalanya dan berkata, sekarang sudah beres, kita masing-masing akan pergi. Di masa depan, jika Penatua Ye memiliki tugas apapun, jangan ragu untuk mengajar kami. Petik 2. Selesai berbicara, semua orang bubar sendiri. Kembali ke Heavenly Eagle, Ye Yuan memerintahkan Zuo Suji untuk mengeksekusi 5 pembunuh Dead Soul Gate di depan umum, untuk mengadakan upacara peringatan bagi warga sipil yang meninggal sia-sia. Menuju ini, warga sipil secara alami bertepuk tangan dengan gembira. Di kota, ada sorak-sorai di mana-mana. Dukungan rakyat terhadap Ye Yuan bahkan mencapai puncaknya. Berita tentang 9 cabang sumpah dihancurkan mencapai gerbang Dead Soul dengan sangat cepat. Di dalam City Lord Manor di ibu kota Kekaisaran Besar, seorang pria berbaju hitam berlutut di depan seorang pria paruh-baya dengan pakaian mewah. Pria paruh-baya ini memiliki aura yang dalam dan mengesankan, bahkan lebih tak terduga daripada pembangkit tenaga listrik Real God Realm.
Orang ini secara mengejutkan adalah pembangkit tenaga listrik Realm Empyrean. Tidak ada yang menyangka bahwa tuan kota ini sebenarnya adalah anggota gerbang Dead Soul. Pria berpakaian hitam itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat dia berkata, Lord Bloodbrain, kekuatan 9 cabang sumpah berada di dekat puncak di antara berbagai cabang utama. Cabang yang dihancurkan adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi gerbang Dead Soul kami. Kita harus melenyapkan Ye Yuan ini. Petik 2. 9 cabang sumpah adalah wilayah yang dia pimpin. 9 cabang sumpah dihancurkan secara diam-diam membuatnya sangat khawatir dan marah. Mereka khawatir, mempertanyakan kekuatan macam apa yang benar-benar akan menghancurkan 9 cabang sumpah tanpa suara. Kemarahan adalah bahwa masalah ini merupakan provokasi besar ke gerbang Dead Soul mereka. Pria parubaya itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tapi ekspresinya tampak sangat tenang dan dia hanya berkata dengan tenang, masalah ini berakhir di sini. Orang berpakaian hitam itu gemetar di sekujur tubuh, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia berkata, Lord Bloodbrain, menjatuhkannya begitu saja. 9 cabang ikrar memiliki lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Realm Dewa Sejati. Petik 2. Pusat kekuatan Real God Realm adalah tulang punggung keberadaan faksi manapun. Waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk merawat pembangkit tenaga listrik Real God Realm benar-benar tak terbayangkan. Kecuali jika itu adalah jenius tak tertandingi dari Kaisar Langit Bodhimanda, jika tidak, ingin mencapai dewa sejati alam ini, itu membutuhkan setidaknya beberapa puluh ribu, bahkan beberapa ratus ribu tahun. Lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Real God Realm ditambahkan bersama, seberapa besar kerugian gerbang Dead Soul. Itu tidak dapat diukur. Orang berpakaian hitam ini ingin memakan daging Ye Yuan mentah sekarang. Tapi Lord Bloodbrain mengatakan untuk menghentikan masalah ini. Bloodbrain berkata dengan dingin, masalah ini, saya sudah melaporkannya ke atasan. Mereka juga bilang soal ini, memang intel kita yang salah. Faksi di belakang Ye Yuan mungkin kuat sampai kita tidak bisa membayangkannya. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Jika tidak, implikasinya terlalu besar. Petik 2. Orang berpakaian hitam memiliki ekspresi keengganan saat dia berkata, lupakan dewa sejati tahap awal itu, tetapi 9 cabang sumpah memiliki dewa sejati cakrawala ke-8, 2 dewa sejati cakrawala ke-7, dan 5 dewa cakrawala ke-6. Mungkinkah mereka mati sia-sia? Petik 2. Gerbang Dead Soul kami adalah pohon tinggi yang menangkap angin untuk memulai. Kekuatan utama yang mengamati kita tidak sedikit. Jika orang pergi, mereka bisa dipersiapkan kembali. Tapi begitu implikasinya menjadi terlalu besar, itu akan mengguncang seluruh fondasi gerbang Dead Soul. Bisakah Anda memikul tanggung jawab? Bloodbrain berkata dengan suara serius. Orang berpakaian hitam itu gemetar dan tidak bisa menahan untuk terdiam. Bloodbrain melanjutkan, mampu menghancurkan cabang tingkat tinggi tanpa suara, pikirkanlah, seberapa kuat kekuatan yang dibutuhkannya. Sebelum menyelidiki faksi di belakang Ye Yuan dengan jelas, Anda tidak boleh menyentuhnya. Mengerti. Petik 2. Memusnahkan sarang cabang dan membasmi seluruh cabang, tingkat kesulitan keduanya tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama. Dalam sejarah gerbang Dead Soul, ada banyak waktu ketika cabang-cabang terbuka dan musnah. Hanya saja sarana gerbang Dead Soul sangat berpengalaman. Bahkan jika sarangnya dimusnahkan, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik yang dimusnahkan. Bahkan jika mereka dimusnahkan, hanya ada 1 atau 2, bahkan mungkin 3 atau 4. Tapi kali ini, lebih dari 10 pembangkit tenaga dewa sejati semuanya musnah. Bahkan tidak ada satupun pembunuh alam dewa surgawi yang lolos. Sebuah faksi yang mampu mencapai ini, seseorang bahkan tidak dapat menemukan lebih dari beberapa di seluruh dunia surga. Selanjutnya, pertempuran ini tidak memiliki jejak atau firasat apapun. Bagaimana Shadowwind mereka semua mati, tidak ada yang tahu tentang itu. Cara menakutkan semacam ini, bahkan Bloodbrain merasa ketakutan memikirkannya. Terus mencari masalah dengan Ye Yuan. Apa bedanya dengan berpacaran dengan kematian? Bab 1955, Pil Bintang 6 Vena. Di dalam taman, seorang pria tua dan seorang pria muda duduk berhadapan saling berhadapan, mengobrol dengan gembira. Hahaha, benar-benar layak menjadi anak kaisar yang mengatasi. Tidak melihat Anda selama beberapa ratus tahun, tidak menyangka bahwa Anda sudah menjadi anggota generasi saya. Kecepatan kultivasi ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Huhu, hanya saja ada beberapa pertemuan kebetulan beberapa tahun ini. Sebaliknya, tidak melihat selama beberapa abad, keanggunan senior tetap seperti sebelumnya. Petik 2.
Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengolok-olok orang tua ini? Terakhir kali, lelaki tua ini menderita kehilangan vitalitas yang sangat besar. Melalui beberapa tahun penyembuhan dan istirahat ini, ditambah dengan mengeluarkan obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya, saya hampir tidak berhasil memulihkan beberapa kehidupan. Petik 2. Pemuda itu tersenyum dan berkata, karena itu, bukankah saya di sini? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, beberapa vitalitas bisa pulih dalam 1000 tahun. Jadi, Anda tidak perlu melakukan perjalanan ini. Petik 2. Advertisement. Pemuda itu berkata, junior menerima kebaikan besar dari senior. Datang ke sini kali ini, untuk mengobati penyakit senior sekali dan untuk selamanya. Petik 2. Orang tua itu terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata dengan heran, mungkinkah, kamu sudah menyentuh ambang itu? Pemuda itu tersenyum sedikit sambil mengangguk. Ketika lelaki tua itu melihat situasinya, dia sangat gembira. Pria tua dan pemuda ini tepatnya adalah paviliun rahasia mendalam paviliun rahasia kota kekaisaran cahaya ekstrim, Jian Hongqiao, dan Ye Yuan. Setelah badai gerbang Dead Soul, Ye Yuan meletakkan banyak rencana darurat di elang surgawi, tetapi gerbang Dead Soul tidak bergerak. Hari-hari ini, Ye Yuan merasa bahwa dia sudah mencapai kemacetan dan akan segera menembus peringkat 6, jadi dia berpikir untuk datang mencari Jian Hongqiao. Metode kultivasi tingkat ke-6 dari kanon langit kekacauan Ye Yuan akan disimpulkan sepenuhnya segera. Setelah disimpulkan sepenuhnya, Ye Yuan akan bisa melangkah ke alam besar berikutnya. Oleh karena itu, setelah Ye Yuan membuat pengaturan untuk urusan Heavenly Eagle, dia bergegas ke kota kekaisaran cahaya ekstrim. Melihat Jian Hongqiao lagi, Ye Yuan tidak memiliki perasaan laut sedalam itu seperti dulu lagi. Advertisement. Ye Yuan saat ini, tubuhnya yang berdaging sudah menembus ke peringkat 6. Kekuatannya bahkan bisa mengalahkan Dewa Sejati Cakrawala kedua. Dia tahu dengan satu pandangan bahwa Jian Hongqiao berada di alam Dewa Sejati sebelum menderita reaksi surgawi Dao. Kata-kata ini juga sedikit terlalu sombong, kan? Berapa banyak Dewa Surgawi ke-9 yang menghabiskan beberapa puluh ribu tahun ketika terjebak di hadapan alam Dewa Sejati. Bahkan jika bakat Anda luar biasa, tanpa beberapa dekade atau beberapa abad, juga sulit untuk ditembus, bukan? Jian Chen berkata dengan jijik. Sejak melihat Ye Yuan, ekspresi Jian Chen sangat rumit. Saat itu, ketika Ye Yuan tiba di kota kekaisaran cahaya ekstrim, dia hanyalah pembangkit tenaga listrik dewa alam tingkat awal. Tuannya menyia-nyiakan esensinya untuk surgawi untuk Ye Yuan, dia agak meremehkan di dalam hatinya, merasa bahwa keputusan guru sama sekali tidak sepadan. Umur panjang Jian Hongqiao menderita kerugian besar dan sudah tidak punya banyak waktu untuk hidup. Esensi yang hilang mudah ditebus, tetapi umur panjang yang hilang sulit untuk ditebus lagi. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan hanya menggunakan beberapa ratus tahun yang singkat dan sudah mencapai Dewa Sejati Cakrawala ke-9, sudah menyusulnya dalam hal ranah budidaya. Jian Chen merasakan emosi lain yang berbeda di dalam hatinya. Mendengar ini, Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Jian Hongqiao memandang Jian Chen dengan tatapan penuh arti dan berkata sambil tersenyum, Chen kekuatan visualmu belum ada. Kemegahan Little Friend Ye menyatu di dalam, kulit seperti lemak membeku, penampilannya berubah secara drastis. Dia sudah membudidayakan tubuh emas transformasi ke-6. Oleh karena itu, itulah mengapa guru memanggilnya sebagai anggota generasi saya. Petik 2. Ketika Jian Chen mendengar itu, muridnya mengerut. Tapi kata-kata Jian Hongqiao berikut ini membuatnya semakin terkejut. Advertisement. Jian Hongqiao melihat ke arah Ye Yuan, sambil berkata, selanjutnya, situasi teman kecil Ye sangat mirip dengan tubuh emas transformasi ke-6 sempurna yang legendaris. Bertanya-tanya apakah orang tua ini menebak dengan benar. Petik 2. Ye Yuan juga memiliki ekspresi heran dari apa yang dikatakan Jian Hongqiao dan segera tersenyum pahit dan berkata, senior benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kamu tepat sasaran. Petik 2. Jian Hongqiao terlihat puas, mengelus janggutnya, dan tersenyum sambil berkata, lelaki tua ini telah melatih sepasang mata ini sepanjang hidupku. Meskipun saya tidak dapat menyimpulkan takdir Anda, beberapa hal tidak dapat disembunyikan. Petik 2. Ye Yuan juga mendecakkan lidahnya dengan heran ketika dia mendengar itu dan berkata dengan kepalan tangan, senior memiliki pemandangan misterius. Ye Yuan mengagumi. Jian Chen sangat terkejut sampai dia tidak bisa berbicara di sampingnya. Tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna,
Itu adalah eksistensi legendaris di antara tubuh yang mengolah seniman bela diri, kekuatannya sangat tangguh. Dia tidak menyangka itu benar-benar muncul di Ye Yuan. Apa yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa Ye Yuan benar-benar melangkah ke peringkat 6 dengan sangat cepat. Memiliki tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, itu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 6 asli. Dia telah terjebak di Nin Firmamen Celestial Godity karena Dewa Tahu sudah berapa tahun, tapi dia tidak dapat menyentuh kemacetan itu dari awal sampai akhir. Sebaliknya, perbedaannya dengan Ye Yuan terlalu besar. Jadi bagaimana jika itu tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna? Mengesampingkan bahwa dia belum menerobos ke alam dewa sejati, bahkan jika dia benar-benar menerobos, bagaimana dia bisa menyempurnakan pil 6 Vena Stellar dalam waktu singkat? Dan bagaimana siksaan balasan guru dapat dihilangkan? Kata Jian Chen dengan mendengus dingin. Alis Jian Hongqiao berkerut, dan dia memarahi, penghinaan. Chen di dunia seni bela diri, kekuatan adalah yang tertinggi. Karena Ye Yuan sudah menjadi anggota generasiku, bagaimana mungkin sekarang giliranmu menjadi kurang ajar? Petik 2. Tapi alis Ye Yuan terangkat ketika dia mendengar itu dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang serius. Saudara Jian Chen lebih tua dariku. Selanjutnya, dia sudah mengkhawatirkan tubuh senior. Apalagi, dia juga akan menjadi anggota generasi kita tidak lama lagi. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan mengambil sebuah botol obat kecil dan memberikannya kepada Jian Chen, sambil berkata sambil tersenyum, Saudara Jian Chen, ini adalah pil langit biru langit Sun Moon yang Ye ini perbaiki. Mohon menerimanya. Ye ini menerima kebaikan besar senior dan tidak ada yang membalasnya. Pil obat ini, anggap saja sebagai sesuatu yang menarik. Petik 2. Dengan Myriad Treasure Tower sebagai pendukungnya, Ye Yuan secara alami tidak kekurangan obat-obatan roh sekarang. Memperbaiki beberapa pil Sun Moon Azure Sky lainnya secara alami tidak sulit. Hanya saja, pil Sun Moon Azure Sky di Ye Yuan juga tidak banyak. Bagaimanapun, tingkat obat-obatan roh ini, menara harta karun Myriad juga tidak mungkin bisa memasok tanpa henti. Adapun Jian Hongqiao, Ye Yuan sangat bersyukur di dalam hatinya. Jika bukan karena dia melakukan upaya keras untuk menyimpulkan keberadaan White Light, dia mungkin akan menyimpan keluhan sepanjang hidupnya. Ye Yuan secara alami dapat mengatakan bahwa Jian Chen adalah murid yang paling dihargai Jian Hongqiao. Jian Chen ini jelas terjebak di alam dewa surgawi selama bertahun-tahun dan tidak dapat menerobos selama ini, itulah mengapa kebencian lahir di dalam hatinya. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan akan memberinya pil obat yang sangat berharga. Ketika guru dan murid Jian Hongqiao mendengar ini, mereka segera memiliki wajah kosong. Jian Chen menerima botol obat agak kaku dan secara naluriah menenggelamkan segumpal akal surgawi untuk diperiksa, seluruh orangnya segera berubah menjadi batu. Tingkat Dewa Roh Vevas. Apa aku salah melihat? Petik 2. Ketika Jian Chen berbicara, bahkan lidahnya tidak lurus lagi. Dia menenggelamkan gumpalan tingkat surgawi untuk diperiksa sekali lagi, hasil yang diperoleh masih tingkat Dewa Roh yang luas. Pil Dewa Roh yang sangat besar, yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam kehidupan ini, apalagi berbicara tentang pil langit Sun Moon Azure tingkat dewa yang sangat besar. Pada saat ini, seluruh pikirannya menjadi kosong, sama sekali tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya tahu bahwa dia tampaknya telah mendapatkan jackpot. Mendengar kata-kata Jian Chen, bahkan jika Jian Hongqiao sangat berpengetahuan dan berpengalaman, mulutnya tidak menutup untuk waktu yang lama. Little friend Ye, pil obat ini terlalu berharga. Jian Chen tidak bisa menerimanya. Petik 2. Ketika Jian Chen mendengar itu, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Wajahnya penuh keengganan untuk melepaskannya, tapi botol obat kecil di tangannya digenggam lebih erat. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, senior tidak harus seperti ini. Mata Ye Yuan ini, 1000, bahkan 10.000 pil surgawi roh yang sangat besar juga tidak sepenting kehidupan seorang saudara. Saudara Jian Chen membutuhkan ini sekarang, jadi biarkan dia menerimanya. Selain itu, pil bintang 6 Vena yang disebutkan oleh saudara Jian Chen barusan, pil obat apa itu? Petik 2. 1. Betapa putih dan lembutnya. Bab 1956, Asal Pil Realem. Jian Hongqiao telah lama melihat bahwa Ye Yuan pasti akan membalas kebaikannya, tapi dia juga tidak menyangka bahwa saat Ye Yuan bergerak, itu adalah hadiah yang sangat berharga. Dan ini hanya sedikit menarik dari apa yang dikatakan Ye Yuan. Pil Sun Moon Azure Sky Spirit kelas dewa yang luas,
nilainya cukup untuk menyamai kota kekaisaran. Ini karena pil Sun Moon Azure Sky Spirit kelas dewa yang sangat besar dapat menciptakan pembangkit tenaga listrik realem dewa sejati dengan hampir pasti. Apakah kota kekaisaran memiliki alam dewa sejati? Pentingnya pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati, semua orang di seluruh dunia surga tahu tentang itu. Jadi bagaimana bisa Jian Hongqiao tidak tahu? Advertisement. Hadiah Ye Yuan ini terlalu besar. Jian Hongqiao menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menghela nafas, apa yang kuberikan padamu adalah melon, tapi yang kau bayar adalah batu giok yang berharga. Teman kecil kamu, hadiahmu ini terlalu berat. Lupakan, karena itu niat baik teman kecil Ye, Chen Er, terima saja. Petik 2. Seluruh tubuh Jian Chen bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dengan pil obat peringkat surgawi ini, terobosannya ke alam dewa sejati sudah dekat. Alis Jian Hongqiao berkerut dan dia berkata dengan suara serius, bingung untuk apa? Mengapa kamu tidak datang untuk menunjukkan rasa hormatmu pada little friend Ye? Petik 2. Jian Chen kaget bangun dan buru-buru datang ke depan Ye Yuan. Berlutut dengan keras, dia berkata, Jian Chen berterima kasih kepada saudara Ye, kebaikan ini tidak akan pernah terlupakan. Ye Yuan buru-buru membantu Jian Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum, saudara Jian Chen terlalu menganggapku sebagai orang asing. Hanya pil obat, bukan apa-apa. Mungkin, saudara Jian Chen sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu dan ingin pergi dalam pengasingan tertutup, cepatlah. Petik 2. Jian Chen terlihat malu dan malu. Dia masih mengejek Ye Yuan dengan segala cara sekarang. Pada akhirnya, dengan menoleh, Ye Yuan memberikan hadiah sebesar itu. Dia melirik Jian Hongqiao dengan agak takut-takut, Jian Hongqiao menarik wajah panjangnya dan berkata dengan tergesa-gesa, lanjutkan. Jian Chen mirip dengan diberikan amnesti, buru-buru mengambil cuti. Advertisement. Kedua orang itu duduk sebelum Jian Hongqiao perlahan membuka mulutnya dan berkata, anggota keluarga Jianku dapat dikatakan berjalan di tepi pisau saat meramal dao surgawi. Serangan balik secara alami juga tidak bisa dihindari. Kemampuan leluhur terhubung ke langit dan menembus bumi, bukan itu yang bisa kita bayangkan. Dia pernah menemukan leluhur obat dan membuat pil obat unik keluarga Jian saya bersama dengan leluhur obat, yang dapat bertahan dari serangan balik. The Six Veins Stellar Pill adalah salah satunya. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tiba-tiba tersadar. Bagi anggota keluarga Jian, menderita reaksi surgawi dao seperti makan makanan biasa. Yang berbeda hanyalah tingkat reaksi. Mengobati rasa sakit akibat serangan balik dengan pil obat, ini jelas merupakan pilihan yang cukup bagus. Tapi, mendengar kata-kata Jian Hongqiao, Ye Yuan juga penasaran di dalam hatinya. Sosok macam apa itu Medicine Ancestor? Dia sudah setengah kaki melangkah ke alam leluhur, dan dia adalah bakat yang berbeda di antara Kaisar Surgawi Transcendent. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi sebenarnya bisa membujuknya untuk mengambil tindakan dan mengembangkan serangkaian pil obat untuk keluarga Jian. Wajah ini bukanlah jenis yang besar biasa. Tapi level karakter itu masih terlalu jauh dari Ye Yuan saat ini. Karena ada 6 Vena Stellar Pill, lalu mengapa senior dibuang ke kota kekaisaran cahaya ekstrim ini? Ye Yuan tidak bisa menahan untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Hongqiao menghela nafas dan berkata, teman kecil Ye tidak tahu ini, tapi pil bintang ini adalah jenis yang paling sulit untuk disaring di antara semua pil obat. Ini sebanding dengan pil obat level 9. Ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim tempat lelaki tua ini berada, tidak ada yang bisa menyempurnakannya sama sekali. Saat itu, reaksi Heavenly Dao yang diderita orang tua ini terlalu parah. Jika bukan karena tuan kota yang menganugerahkan pil awan ungu bulan cerah, lelaki tua ini sudah lama meninggal. Hanya saja pil Bright Moon Purple Cloud jauh terlalu kurang dibandingkan dengan Six Veins Stellar Pill. Terlebih lagi, kualitasnya tidak tinggi. Itulah mengapa lelaki tua ini bertahan dengan nafas sekarat sampai hari ini. Petik 2. Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti saat mendengar itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati yang ditinggikan benar-benar berakhir di kota kekaisaran kecil yang kecil, Jian Hongqiao mungkin juga tidak pasrah dengan itu di dalam hatinya, kan? Advertisement. Senior, karena memang begitu, bisakah Anda meminjamkan formula pil Six Veins Stellar Pill untuk saya lihat? Kata Ye Yuan. Jian Hongqiao tersenyum pahit dan berkata, keluarga Jianku mempelajari dao ramalan, mereka yang ahli dalam penyulingan pil adalah minoritas. Yang berhasil bahkan hanya sedikit. Selanjutnya, formula pil Six Veins Stellar Pill ini adalah resep rahasia khusus keluarga Jian saya.
Hanya ada formula pil di ibu kota kekaisaran yang besar, tapi orang tua ini tidak mengetahuinya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, karena itu masalahnya, maka Ye Yuan akan mengikuti senior dan melakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim. Jian Hongqiao sangat gembira saat mendengarnya dan berkata dengan gelisah, benarkah? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika bukan karena senior meramal nasibku dengan resiko kematian, kakakku sepertinya akan sangat sulit untuk diselamatkan. Hanya melakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim, itu bukan masalah besar. Petik 2. Jian Hongqiao mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan teman kecil Ye untuk melakukan perjalanan ini. Anda pergi ke pengasingan tertutup untuk beberapa waktu di kota kekaisaran cahaya ekstrim. Setelah Anda menerobos ke alam dewa sejati, kami akan berangkat ke ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Petik 2. Di dalam ruang tersembunyi, mata Ye Yuan terpejam dan tenggelam dalam pikirannya, alisnya terkunci rapat. Kalau terus begini, bukankah laut surgawi keosku akan lenyap sepenuhnya dan menjadi pil kecil? Mengenai hasil akhir yang dia simpulkan, Ye Yuan juga tidak bisa berkata-kata. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami Chaos Heavenspan Canon lebih dan lebih, meskipun ini adalah metode kultivasi yang dia simpulkan sendiri. Ketika orang lain mencapai alam dewa sejati, dunia kecil di dalam tubuh mereka sudah sangat luas, dan bahkan sudah mulai mengembangkan kehidupan. Tapi untuknya, laut surgawinya menjadi lebih kecil, dan esensi surgawi kekacauannya menjadi semakin kental. Pada tingkat hasil pemotongan saat ini, Ye Yuan harus memadatkan laut surgawi ini menjadi pil kecil setelah peringkat 6. Hanya saja pada titik ini, Ye Yuan tidak punya jalan keluar lagi. Lebih jauh lagi, sampai titik ini, meskipun wilayahnya sangat berbeda dari yang lain, dalam hal kekuatan, dia melemparkan orang-orang di alam yang sama beberapa jalan di belakang. Sepertinya tidak ada salahnya. Lupakan, kayunya sudah dibuat menjadi perahu, ikutilah terus. Saya ingin melihat kemana arah jalan ini pada akhirnya. Karena saya harus memampatkan laut surgawi hingga batasnya dan menjadi pil demi peringkat 6, saya akan menyebutnya alam pil asal. Petik 2. Metode budidaya sudah terbentuk, Ye Yuan tidak ragu lagi, langsung menelan beberapa pil obat dan mulai menyerang kemacetan. Gemuruh. Esensi surgawi kekacauan di laut surgawi Ye Yuan tampak seperti batu kilangan, perlahan berputar. Esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam, seperti biji penggiling. Batu kilangan itu menjadi semakin kecil, semakin kecil. Tanda surgawi biru itu juga menyatu ke batu kilangan terus-menerus. Ruang internal area dantian Ye Yuan sedang dikompresi sedikit demi sedikit. Ye Yuan mengerang teredam, merasakan sakit bengkak yang hebat di daerah perutnya. Namun, Ye Yuan tahu bahwa ini masih jauh dari akhir. Ingin mengompres esensi surgawi kekacauan, energi yang dibutuhkan sangat mengerikan. Untungnya, Ye Yuan sudah lama siap, memurnikan sejumlah besar pil surgawi roh untuk digunakan untuk menerobos. Ye Yuan hanya merasa seperti daerah dantiannya hampir meledak. Untungnya, tubuh fisik Ye Yuan telah mencapai alam kesempurnaan sejak lama. Beberapa rasa sakit tidak ada artinya baginya. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, sambaran petir tiba-tiba melintas di dalam ruang interior Ye Yuan. Esensi surgawi kekacauan menghilang sepenuhnya. Dan di dalam ruang interior Ye Yuan, hanya ada sedikit pil asal kecil yang tersisa. Itu hanya sebesar kepalan tangan. Ye Yuan perlahan menghela nafas lega. Akhirnya, dia melangkah ke origin pil realem. Ye Yuan berusaha untuk memobilisasi esensi surgawi di dalam tubuhnya dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Bang! Ruangan tersembunyi ini langsung meledak, berubah menjadi debu. Untungnya, tempat Ye Yuan berada adalah tempat Jian Hongqiao secara khusus terbuka untuknya. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bab 1957, Peramal Nebula. Tuan, saya akhirnya berhasil menembus alam dewa sejati. Aku bisa membawamu kembali ke ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim. Petik 2. Jian Chen bergegas ke paviliun rahasia mendalam dengan tampilan bersemangat, sangat gelisah seperti anak kecil. Tetapi saat dia masuk, dia menemukan bahwa tuannya di sini sebenarnya punya tamu. Tamu ini tidak lain adalah Ye Yuan. Ye Yuan memandang Jian Chen dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, saudara Jian Chen." Jian Hongqiao juga tersenyum dan berkata, "Karena kamu menerobos, maka kemasi barang-barangmu. Berangkat bersama kami besok." Petik 2. Advertisement.
Tapi Jian Chen berdiri di sana dengan linglung, menatap Ye Yuan dengan tatapan heran. Kamu juga menerobos. Jian Chen berkata dengan tidak percaya. Jian Hongqiao berkata, Ye Yuan sudah menerobos cukup lama. Jika bukan karena menunggunya, kita sudah lama pergi. Petik 2. Jian Chen terlihat keheranan. Akumulasi Ye Yuan seharusnya jauh darinya. Mengapa dia menerobos jauh lebih cepat darinya? Meskipun ada Sun Moon Azure Sky Pill, itu juga tidak sejauh ini, bukan? Dengan Jian Chen keluar dari pengasingan, ketiga orang itu melangkah ke jalan yang menuju ke ibu kota Kekaisaran Keberuntungan Besar. Keturunan rahasia mendalam Kaisar Surgawi tampaknya tidak memiliki wilayah tetap. Mereka cenderung menempati kota atau bahkan di bawah pemerintahan Kaisar Surgawi lainnya. Tapi kota ini seperti negara di dalam negara, tidak ada yang bisa mengelolanya. Sama seperti kota kerajaan cahaya ekstrim, meskipun itu hanya kota kecil kekaisaran, bahkan ibu kota kekaisaran yang besar, atau bahkan Kaisar Langit Bodhimanda, tidak pernah mempertanyakan urusan mereka juga. Advertisement. Keberuntungan ekstrim Great Imperial Capital juga sama. Keluarga Jian yang menempati tanah kota sepertinya demi mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Keberadaan mereka agak mirip dengan harta karun Kaisar Surgawi, tetapi juga agak berbeda. Secara keseluruhan, keluarga Jian sangat kuat sampai tidak ada yang berani memprovokasi. Seiring dengan peningkatan kekuatan, Ye Yuan juga bisa semakin merasakan kekuatan dan pengaruh keluarga Jian. Ini adalah ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim. Benar-benar mengesankan. Saya sepertinya bisa merasakan bahwa udara beriak dengan aura misterius dan tak terduga. Seolah-olah tenggelam dalam lautan bintang yang luas. Mengapa saya merasa seperti seluruh kota bergerak? Alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut saat dia berteriak karena terkejut. Itu juga pertama kalinya Jian Chen datang. Wajahnya penuh kesungguhan seolah sedang naik haji. Jian Hongqiao mengangguk dan berkata, teman kecil Ye memang luar biasa. Dikatakan bahwa setiap ibu kota kekaisaran yang besar memiliki formasi arai yang diatur oleh rahasia mendalam leluhur dengan kemampuan surgawi yang hebat. Setiap rumah di kota, setiap jalan, semuanya diam-diam berisi dao yang berfungsi dari siklus peredaran bintang. Ini adalah formasi arai yang sangat besar. Jadi selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung banyaknya, orang datang dan pergi, tetapi penataan di kota tidak pernah berubah sebelumnya tetapi juga selalu berputar. Tapi terletak di dalam, tidak ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Aku tidak menyangka teman kecil Ye mendeteksinya saat kita memasuki kota. Petik 2. Pikiran Ye Yuan terbawa saat dia mendengarkan. Nasib baik rahasia mendalam Kaisar Surgawi sangat besar. Kekuatan dari kemampuannya sangat fantastis. Berputar siklus peredaran darah bintang dengan ibu kota kekaisaran yang besar, meramal dao surgawi. Cara semacam ini tidak bisa dibayangkan. Impresif. Benar-benar mengesankan. Suatu hari, Ye ini benar-benar ingin bertemu dengan rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Ye Yuan berseru dengan kagum. Jian Hongqiao tersenyum dan berkata, jika itu orang lain, saya pasti akan menertawakannya karena terlalu sombong. Tapi kamu, mungkin ada kesempatan ini di masa depan. Petik 2. Advertisement. Kaisar mengatasi aura, kemungkinan menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi sangat tinggi. Begitu dia menjadi Kaisar Surgawi, maka dia akan menjadi seseorang dari generasi yang sama dengan rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Mungkin benar-benar ada kesempatan. Tentu saja, dia juga hanya punya kesempatan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berbeda dari Kaisar Surgawi biasa. Pada levelnya, memusnahkan Kaisar Surgawi dengan lambaian tangannya juga normal. Bukankah ini Penatua Hongqiao? Saya bertanya-tanya mengapa burung gagak di halaman terus berkicau hari ini. Ternyata Penatua Hongqiao telah kembali. Hahaha. Saat mereka berbicara, beberapa orang berkerumun di sekitar seorang pemuda saat mereka berjalan. Alis Jian Hongqiao berkerut dan dia berkata, kamu, Jian Yun. Cek, sungguh berat bagimu, untuk Penatua Hongqiao benar-benar mengingat ini, bocah yang mengecewakan ini. Namun, saya sangat mengagumi keberanian Anda, untuk benar-benar masih memiliki wajah untuk kembali. Kata Jian Yun dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Alis Jian Hongqiao berkerut, sepertinya tidak mau mengatakannya lagi. Dia berkata kepada Ye Yuan dan Jian Chen, ayo pergi. Tapi Jian Yun mengulurkan tangannya untuk memblokir dan berkata dengan riang, jangan pergi. Ayo, semuanya datang lihat. Anda semua mungkin tidak mengenali orang ini, bukan? Izinkan saya memperkenalkan dia kepada semua orang.
Orang tua ini adalah mantan sesepuh Stellar Hall, Jian Hongqiao. Petik 2. Dengan ucapannya itu, langsung menarik banyak orang untuk mengelilingi dan menonton. Mendengar dua kata, Stellar Hall, wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Bahkan Jian Chen juga gemetar, menatap Jian Hongqiao dengan sangat heran, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenalnya. Master, kamu sebenarnya pernah menjadi penatua Stellar Hall. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Kata Jian Chen dengan ekspresi bersemangat. Ekspresi Jian Hongqiao sangat tidak wajar dan tidak menjawab Jian Chen. Ye Yuan memiliki tatapan kosong, tidak tahu aspek spesial apa yang dimiliki Stellar Hall ini, untuk benar-benar dapat menyebabkan kehebohan besar. Penatua Stellar Hall, ini lelucon, kan? Bagaimana orang tua alam dewa surgawi bisa menjadi sesepuh Stellar Hall? Petik 2. Jian Hongqiao, nama ini sepertinya familiar. Agak familiar, tapi tidak ingat di mana aku pernah mendengarnya sebelumnya. Jian Yun melihat reaksi semua orang dengan senyum lebar di wajahnya. Berbicara tentang penatua Hongqiao, yang pernah menjadi sosok hebat yang berada di puncak popularitas pada satu waktu di ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Auguri dan astronomi, melihat aura dan mengamati orang, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Orang-orang memberi julukan, Sir Nebula. Rumor mengatakan bahwa Stellar Hall akan dikelola olehnya di masa depan. Petik 2. Jian Yun berbicara dengan bebas dan berani seolah-olah berbicara tentang suatu topik dengan sangat akrab. Tapi ekspresi wajahnya penuh penghinaan. Dia secara alami tidak melakukannya untuk menyanjung Jian Hongqiao. Benar saja, kekosongan di mata orang-orang berangsur-angsur menghilang. Mereka akhirnya ingat siapa orang ini. Peramal Nebula. Dia sebenarnya Peramal Nebula. Petik 2. Ternyata dialah Nebula Peramal yang menggunakan seni terlarang dan membunuh saudaranya dan beberapa lusin murid Stellar Hall. Bagaimana orang seperti ini masih memiliki wajah untuk hidup di dunia ini? Mengapa dia tidak pergi dan mati? Petik 2. Kata-kata Jian Yun sepertinya benar-benar menyulut ingatan semua orang. Nama Jian Hongqiao, orang yang tahu tidak banyak. Tapi Sir Nebula tampaknya sangat terkenal di ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Kecuali, Jian Hongqiao saat ini sepertinya telah menjadi tikus yang menyeberang jalan. Untuk beberapa waktu, suara kutukan yang tak terhitung jumlahnya melayang ke telinga Jian Hongqiao. Kegembiraan liar di hati Jian Chen langsung menjadi kecanggungan. Dia memandang Jian Hongqiao dengan tidak percaya saat dia bergumam, Master, apakah yang mereka katakan benar? Jian Yun tersenyum dan berkata, haha, lihatlah reaksi semua orang dan kamu akan tahu apakah itu nyata atau tidak. Saat itu, tuanmu mengabaikan keberatan saudaranya dan mengaktifkan seni terlarang, ingin melawan langit secara paksa dan mengubah takdir. Pada akhirnya, itu memicu Armillaris Spere yang mencakup semua, 36 murid Stellar Hall yang bertanggung jawab atas Armillaris Spere yang mencakup semua langsung tersedot kering. Kejadian ini, mungkinkah dia belum pernah memberitahumu sebelumnya? Petik 2. Jian Chen memandang Jian Hongqiao dengan tidak percaya. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun, ingin menerobos ke alam dewa sejati, itu karena dia ingin bergabung dengan Stellar Hall. Tapi, saat tiba di ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim, dia menemukan bahwa tuannya sendiri sebenarnya adalah pendosa Stellar Hall. Bab 1958, Aduh, mataku. Tuan, apakah yang dia katakan benar atau tidak? Jian Chen berteriak. Dalam sekejap mata, citra mulia Jian Hongqiao di dalam hatinya runtuh, membuatnya tidak dapat menerimanya. Melihat ludah yang tak terhitung jumlahnya itu, dia bahkan malu dikaitkan dengan Jian Hongqiao. Jian Hongqiao menatap langit biru, sepertinya mengingat masa lalu, tampak sedih. Akhirnya, dia mengangguk perlahan dan berkata sambil mendesah, apa yang dia katakan itu benar. Guru, adalah orang berdosa di Stellar Hall. Petik 2. Jian Chen memandang Jian Hongqiao dengan agak tidak percaya. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenalnya. Advertisement. Mengapa? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Jian Chen meraung. Jian Yun tertawa di sampingnya dan berkata, jika dia memberitahumu, apakah kamu masih mau mengakuinya sebagai tuanmu? Orang seperti ini, sama sekali tidak cocok untuk memiliki murid. Juga, kamu, nak, diasosiasikan dengan orang seperti ini, umurmu akan berkurang. Petik 2. Di paruh kedua kalimat, dia mengatakannya pada Ye Yuan. Ketika Ye Yuan mendengar itu,
dia juga memiliki ekspresi jijik di wajahnya dan bergerak beberapa langkah ke sisi Jian Yun, seolah sangat muak dengan Jian Hongqiao. Apa yang dikatakan saudara ini benar. Saya juga tertipu olehnya. Itu sebabnya saya akan mengikutinya ke Capital Look Great Imperial Capital. Sebenarnya, saya hanya ingin mencari seseorang untuk melihat nasib saya, tetapi dia tidak cocok untuk melakukannya sekarang, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ketika Jian Hongqiao mendengar ini, sedikit senyum sedih muncul di wajahnya. Saat ini, bahkan Ye Yuan telah meninggalkannya. Dia juga tidak menyangka bahwa begitu dia memasuki kota, sejarah buruknya akan terungkap oleh orang-orang. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menjelaskannya bahkan dengan 100 mulut. Tentu saja, dia juga tidak ingin menjelaskan apapun. Advertisement. Jian Yun tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, dia anjing yang berduka, bagaimana mungkin dia masih memiliki keterampilan ini? Ingin melihat takdirmu, tentu saja kamu harus menemukan Stellar Hall. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan malu-malu ketika dia mendengar itu, Sik, adikku, aku hanya dari tempat kecil, bagaimana aku bisa memiliki koneksi untuk mengenal Master Stellar Hall? Heh, kamu punya mata tapi gagal melihat, kan? Tuan muda keluarga saya adalah murid dari Stellar Hall, auguri dan astronomi, dia ahli dalam semuanya. Petik 2. Tuan muda kita adalah bintang baru di Stellar Hall. Dia adalah eksistensi yang mungkin menjadi sesepuh Stellar Hall di masa depan. Petik 2. Di sampingnya, seseorang segera mulai memuji langit. Bahkan Jian Hongqiao juga mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berkata, kamu benar-benar memasuki Stellar Hall. Jian Yun terlihat senang dan berkata dengan senyum palsu, apakah kamu sangat kecewa? Saat itu, Anda terus mengoceh tentang bagaimana saya tidak akan mencapai apa-apa dan menjadi sampah. Sekarang, tuan muda ini, saya, telah menjadi murid Stellar Hall, tetapi Anda menjadi anjing yang kehilangan rumahnya. Petik 2. Wajah Jian Yun sangat riang penuh kemenangan, penuh kegembiraan karena telah menamparkan wajah. Pada kenyataannya, dia mengerti apa masalahnya dengan dia menjadi murid Stellar Hall. Tanpa ayah yang kuat, mustahil baginya untuk memasuki Stellar Hall. Drama hari ini juga diatur oleh ayahnya, membuatnya memblokir di sini dan mempermalukan Jian Hongqiao. Ayahnya, Jian Hao, saat ini adalah penatua Stellar Hall dengan reputasi yang menakjubkan. Ketika melakukan ramalan beberapa hari yang lalu, dia kebetulan tahu bahwa Jian Hongqiao akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Jadi dia mengatur agar putranya menunggu di sini. Advertisement. Bertahun-tahun yang lalu, Jian Hongqiao bernubuat lebih dari sekali, mengatakan bahwa Jian Yun tidak akan pernah berarti banyak. Datang untuk menamparkan wajah Jian Hongqiao, dia secara alami sangat senang. Ye Yuan berkata dengan heran ketika dia mendengar itu, jadi begitulah. Maka adik laki-laki ini benar-benar memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan bahkan membungkuk ke arah Jian Yun. Alis Jian Hongqiao sedikit berkerut, tidak tahu obat apa yang dijual Ye Yuan di labu. Dia masih berpikir bahwa Ye Yuan dengan sengaja mencari alasan untuk menarik garis tegas dengannya sekarang. Dia bisa mengerti ini, tapi gaya Ye Yuan sekarang sangat tidak seperti dia. Jian Yun memasang wajah sombong sambil berkata sambil tersenyum, Huhu, lupakan saja, kamu mengikuti orang tua ini, juga normal kalau kamu tidak berpengalaman dan cuek. Tuan muda ini, saya, dalam suasana hati yang baik hari ini dan akan melihat takdir Anda. Petik 2. Ye Yuan sangat senang ketika dia mendengar itu dan berkata dengan tangan terkatup, kalau begitu terima kasih banyak, Tuan muda Jian Yun. Jian Yun juga memiliki niat untuk pamer. Mengedarkan metode kultivasinya, dia melemparkan seni tampilan aura pada Ye Yuan. Aduh, mataku tidak bisa melihat apapun lagi. Mataku buta. Petik 2. Tiba-tiba, dia merasakan sakit menusuk di matanya seperti sedang dibakar. Dia sudah tidak bisa membuka matanya lagi. Jian Yun jatuh ke tanah kesakitan dan mulai berguling-guling di tanah tanpa henti. Penonton di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin mereka masih peduli dengan Jian Hongqiao? Semua dari mereka melihat ke arah Jian Yun dengan rasa ingin tahu satu persatu. Jian Hongqiao memandang Ye Yuan tercengang dengan mulut ternganga, tidak menyangka bahwa dia benar-benar memainkan tindakan ini. Dan Jian Yun ini benar-benar dengan bodohnya melemparkan seni melihat aura pada Ye Yuan. Bukankah ini mencari pelecehan? Lupakan tentang dia sekarang, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia juga tidak akan berani melemparkan seni melihat aura pada Ye Yuan. Senior,
Ayo pergi. Ye Yuan tersenyum pada Jian Hongqiao dan berkata. Jian Hongqiao memiliki pandangan terharu, dia tahu bahwa Ye Yuan dengan sengaja menyebabkan gangguan, mengalihkan perhatian orang-orang itu, membiarkan mereka berhasil lolos. Jian Hongqiao membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diganggu oleh Ye Yuan. Dia berkata, tempat ini bukan tempat untuk berbicara, bicara lagi nanti. Kedua orang itu bergerak, tetapi Jian Chen masih berdiri di tempat dengan linglung. Jian Hongqiao menghela nafas dan berbalik dan pergi. Memukul. Bahu Jian Chen ditepuk oleh Ye Yuan, membuatnya melompat. Terkadang, apa yang dilihat mata mungkin tidak nyata. Tapi terkadang, apa yang dilihat mata adalah yang paling otentik. Oleh karena itu, jangan gunakan mata untuk melihat, gunakan hati untuk merasakan. Pikirkan tentang itu, bagaimana senior memperlakukan Anda beberapa tahun ini. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan perlahan pergi. Seluruh tubuh Jian Chen bergetar, tatapannya menunjukkan tampilan yang rumit. Akhirnya, dia masih mengertakkan gigi dan mengikutinya. Sebelum tidur, seorang lelaki tua sedang mendiagnosis denyut nadi Jian Yun. Alisnya terkunci rapat. Tuan Buchen, saya mohon, Anda harus menyelamatkan saya. Saya tidak bisa menjadi orang buta. Jian Yun meratap. Diam. Jangan ganggu pembacaan denyut guru. Jian Hao berkata dengan suara serius. Jian Yun memang tidak berani meratap lagi, menutup mulutnya dengan bijaksana. Setelah sekian lama, Bu Chen perlahan bangkit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jian Hao terkejut dalam hati, buru-buru naik bertanya, Saudara Bu Chen, bagaimana kabarnya? Bu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku takut sepasang mata ini lumpuh. Jantung Jian Hao berdebar kencang dan dia berkata, bagaimana, ini bisa terjadi? Yun Er hanya menggunakan seni penglihatan aura sedikit dan matanya menjadi lumpuh. Petik 2. Bu Chen berkata, ini adalah reaksi Heavenly Dao. Selain itu, ini sangat kuat. Dengan kekuatan orang tua ini, saya tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Petik 2. Jian Hao berkata dengan kaget, bagaimana bisa? Anda adalah orang dengan kekuatan alkimia terkuat di kota, bahkan jika Anda tidak berdaya, maka, lalu, oh, benar, karena itu serangan balik Dao Surgawi, dapatkah pil awan ungu bulan cerah menyelamatkannya? Petik 2. Bu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan penilaian orang tua ini, aku khawatir pil cloud ungu bulan cerah tidak berdaya untuk membalikkan keadaan juga. Kecuali, seseorang dapat memperbaiki Six Veins Stellar Pill. Petik 2. Jian Hao mundur beberapa langkah saat mendengar itu, berkata dengan linglung, ini, bagaimana ini mungkin? Hanya melihat satu kali dan reaksi Heavenly Dao akan begitu parah. Petik 2. Jian Hao menyesal sampai ususnya berubah menjadi hijau sekarang. Dia hanya ingin membiarkan putranya pergi dan mempermalukan Jian Hongqiao, membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Siapa sangka dia malah melukai anaknya sendiri hingga menjadi buta. Tingkat reaksi Heavenly Dao ini mirip dengan belatung yang membusuk tulang. Bahkan jika sepasang mata baru ditukar, itu juga tidak berhasil. Masalah ini adalah yang paling sulit untuk ditangani. Anggota keluarga Jian paling takut pada tingkat serangan Dao Surgawi ini. Hanya saja Jian Hao tidak bisa mengerti bahkan setelah mengutuk otaknya. Mengapa itu menyebabkan konsekuensi yang begitu parah hanya dengan satu pandangan. Bab 1959, Tuan Kota ingin melihat dia. Terima kasih, Ye Yuan. Jian Hongqiao menatap Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior, bukankah keluarga Jian Anda menghormati paviliun rahasia yang mendalam sebagai yang tertinggi? Apa ini Stellar Hall? Petik 2. Sebenarnya, Ye Yuan tidak tahu persis apa itu Stellar Hall sampai sekarang. Jian Hongqiao berkata, Stellar Hall adalah tempat inti dari paviliun rahasia yang mendalam. Mereka yang bisa memasukinya semua adalah satu dari 10.000 pembangkit tenaga listrik, memiliki kekuatan luar biasa dalam Dao Ramalan. Dan tetua Stellar Hall, hanya ada total 8. Hanya yang terkuat yang dapat mengambil posisi tersebut. Petik 2. Ye Yuan mengangguk sedikit, dengan kasar memahami di dalam hatinya. Meskipun dunia surga besar, ibu kota kekaisaran besar yang diduduki keluarga Jian bukanlah milik mereka. Mereka yang bisa memasuki Stellar Hall semuanya adalah elit di antara para elit, memiliki bakat luar biasa dalam Dao Ramalan. Advertisement. Tidak heran Jian Hongqiao saat itu memberinya perasaan yang tak terduga. Bahkan jika ranah kultivasinya turun drastis, seni ramalannya masih tak terduga. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki peringkat yang sama.
A Stellar Hall, hanya ibu kota kekaisaran besar yang memilikinya. Selain itu, di setiap Stellar Hall, ada harta roh Empyrean Puncak, Armillaris Sphere yang mencakup semua. Tanggung jawab Stellar Hall adalah meminjam Armillaris Sphere yang mencakup semua untuk menyimpulkan dao surgawi. Setiap sesepuh Stellar Hall mengelola satu aspek dari Armillaris Sphere yang mencakup semua, tanggung jawab mereka sangat besar, lanjut Jian Hongqiao. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jadi begitu. Jian Yun memiliki dendam padamu. Petik 2. Jian Hongqiao tersenyum pahit dan berkata, ayah Jian Yun, Jian Hao, selalu ditekan oleh saya saat itu. Karena hanya ada 8 penatua Stellar Hall, jadi dia tidak pernah bisa menjadi penatua. Adapun Jian Yun itu, saya pernah meramal untuknya sebelumnya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berarti banyak. Jadi pasangan ayah dan anak ini selalu memiliki kebencian terhadap saya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Jian Hao itu pasti takut kamu merebut posisinya sebagai penatua, kan? Petik 2. Jian Hongqiao mengangguk dan berkata, dengan keahlian Jian Yun, dia tidak bisa membayangkan kepulanganku. Kemungkinan besar, masalah ini melibatkan tangan Jian Hao. Tapi dengan drama ini, Jian Yun sepertinya akan menjadi orang yang lumpuh. Petik 2. Saat kedua orang ini mengobrol, Jian Chen di satu sisi ingin berbicara tetapi menelan kata-kata itu kembali. Ye Yuan tiba-tiba mengubah topik dan berkata, senior, masalah mendesak yang ada adalah sebaiknya kita memikirkan cara untuk mendapatkan formula pil dengan cepat. Jian Hongqiao berkata dengan heran, kamu masih ingin membuat pil untukku. Advertisement. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, lihat apa yang kamu katakan, jika bukan untuk memurnikan pil, untuk apa aku datang ke ibu kota kekaisaran keberuntungan besar bersamamu. Tetapi kau juga sadar, aku orang berdosa di Stellar Hall. Kata Jian Hongqiao. Dia bahkan berpikir bahwa melalui kejadian ini, Ye Yuan mungkin tidak akan memurnikan pil untuknya lagi. Bagaimanapun, masa lalunya yang buruk diekspos oleh orang-orang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih bersikeras untuk memurnikan pil untuknya. Tapi Ye Yuan melirik Jian Chen dan berkata sambil tersenyum, jadi apa? Anda adalah senior yang saya, Ye Yuan, akui, dan Anda adalah teman saya. Anda menunjukkan kebaikan kepada saya, Ye Yuan. Sisanya tidak ada hubungannya dengan saya. Bahkan jika Anda menjadi musuh dunia, pil ini, saya pasti sedang memurnikan. Petik 2. Wajah Jian Hongqiao dan Jian Chen sangat berubah ketika mereka mendengar itu. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat setia kepada teman. Jian Hongqiao bahkan lebih tersentuh di dalam hatinya, air mata mengalir di wajah lamanya. Ketika Anda berdiri berlawanan dengan semua orang di dunia dan seseorang berdiri di sisi Anda dengan tekad yang kuat, sensasi itu tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata. Sebenarnya, tentang masalah ini, Ye Yuan punya penilaiannya sendiri. Kemungkinan besar, Jian Hongqiao memiliki topik yang menyakitkan. Hanya saja sulit baginya untuk mengatakannya. Berjalan sampai ke titik ini, Ye Yuan bukan lagi orang yang bodoh lagi. Dia masih memiliki kepercayaan diri dalam membedakan orang. Jian Hongqiao tampaknya bukan seseorang yang mengabaikan kehidupan manusia saat melakukan sesuatu dan menghadapi orang, dan juga tidak memiliki terlalu banyak aura jahat. Advertisement. Mengaktifkan seni terlarang kemungkinan besar memiliki alasan lain. Selanjutnya, penguasa kota ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim ini masih menyelamatkan nyawa Jian Hongqiao dengan pil cloud ungu bulan cerah pada akhirnya. Ini juga menegaskan ide Ye Yuan dari tampilan samping. Jika Jian Hongqiao benar-benar mengaktifkan seni terlarang karena alasan egoisnya sendiri, pembangkit tenaga listrik Empyrean kemungkinan besar tidak akan melakukan itu. Apa kau tidak ingin tahu apa yang terjadi di dunia saat itu? Jian Hongqiao bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu ingin mengatakannya, kamu tentu akan memberitahuku. Jika Anda tidak mau berkata, mengapa saya harus pergi dan mengambil bekas luka Anda? Petik 2. Jian Hongqiao memandang Ye Yuan dan berkata sambil menghela nafas, berteman seperti itu, apa yang masih kubutuhkan? Ye Yuan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan aku adalah teman sumpah seumur hidup. Petik 2. Pada saat ini, kemarahan Jian Hao sudah meledak di cakrawala. Dia bisa dikatakan telah memeras otaknya demi putranya ini dan bahkan membiarkannya memasuki Stellar Hall. Tapi pada akhirnya, Jian Yun benar-benar pincang. Bagi anggota keluarga Jian, mata yang dibutakan setara dengan orang cacat. Six Veins Stellar Pill. Jian Hao bahkan tidak pernah memikirkannya.
Jika ada pil obat seperti itu, Jian Hongqiao juga tidak akan meninggalkan ibu kota kekaisaran keberuntungan besar, merasa sedih saat itu. Pil obat yang bahkan tuan kota tidak bisa dapatkan, kemana dia akan pergi untuk mendapatkannya? Ayah, kamu harus membalas dendam untukku. Benda tua itu, dan juga itu, mereka pasti dengan sengaja melukaiku. Jian Yun meraung. Jian Hao menggertakkan giginya dan berkata, kamu yakinlah, aku akan membuat Jian Hongqiao benar-benar lenyap kali ini. Li Sun, bawakan beberapa orang untukku dan tahan 3 orang Jian Hongqiao untukku. Petik 2. Di belakang Jian Hao, pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-7 menerima pesanan dan pergi. Sebagai penatua Stellar Hall, status Jian Hao sangat dihormati. Secara alami tidak ada kekurangan beberapa ahli di sekitarnya. Li Sun memilih beberapa orang dan menuju ke penginapan tempat 3 orang Ye Yuan menginap. Jian Hongqiao, keluarlah untukku. Anda berani menyakiti murid Stellar Hall saya, Anda pantas menerima 1000 kematian. Petik 2. Di luar penginapan, Li Sun memanggil dengan suara yang jelas. Bukankah ini pelindung Li Sun yang berada di sisi penatua Jian Hao? Siapa yang memprovokasi mereka? Petik 2. Cek-cek, siapapun itu, kemungkinan besar mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Saya mendengar bahwa putra tunggal penatua Jian Hao, Jian Yun, tiba-tiba menjadi orang buta hari ini. Mungkinkah itu dilakukan oleh sekelompok orang ini? Petik 2. Di luar penginapan, semua orang menebak-nebak optimis tentang itu, semua menunggu untuk menonton pertunjukan. Tapi tidak ada yang keluar dan tidak ada yang menjawab juga. Alis Li Sun berkerut dan dia berseru dengan suara yang jelas sekali lagi, baik, karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan. Sedikit dari kalian yang menjaga di luar, jangan biarkan mereka lari. Petik 2. Sebelum Li Sun datang, dia memahami situasinya sejak lama. Ketiga orang ini hanyalah 2 dewa sejati cakrawala pertama dan dewa surgawi. Kedatangannya untuk menangkap orang-orang sedang membombardir nyamuk dengan meriam, menggunakan kayu halus untuk penggunaan kecil-kecilan. Tapi Jiao Hao saat ini sedang dalam kemarahan, dia secara alami tidak berani lalai. Bang! Li Sun menemukan kediaman ketiga orang itu dan langsung menghancurkan pintu dengan telapak tangan. Jian Hongqiao, betapa angkuhnya sikapmu. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih Stellar Halls, Elder Suyan, kenapa kamu di sini? Petik 2. Di dalam rumah, Jian Hongqiao sedang minum di hadapan seorang lelaki tua, mengobrol dengan gembira. Ketika Li Sun melihat lelaki tua itu, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia bahkan agak gagap saat berbicara. Orang tua ini bernama Jian Suyan, juga seorang penatua Stellar Hall. Namun, status Jian Suyan jauh lebih dihormati daripada Jian Hao. Karena Jian Suyan adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Jian Suyan meminum seteguk teh dan berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu kembali dan beritahu Jian Hao. Katakan padanya untuk tidak memiliki ide tentang Hongqiao lagi, Tuan Kota ingin menemuinya. Petik 2.